Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan bab 4 dari pelajaran sistem komputer, yaitu tentang rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Nah, apa itu multiplexer? Multiplexer itu adalah sebuah rangkaian kombinasional yang menerima beberapa masukan data secara otomatis dan memilih salah satu dari masukan tersebut pada waktu tertentu untuk dikeluarkan pada output. Oke, kita lihat gambar lebih jelas. Tadi itu kan merupakan suatu rangkaian kombinasional. Nah, maksud dari rangkaian kombinasional, coba kita lihat gambar. Jadi, rangkaian kombinasional itu terdiri daripada ada gerbang NOT, ada gerbang AND. Nah, outputnya berupa gerbang OR. Jadi, kombinasional itu merupakan rangkaian dari beberapa rangkaian logika. Dia tergabung menjadi satu rangkaian di sini. Nah, jadi itu tadi kan dia punya beberapa inputan sehingga dijadikan menjadi satu output. Misalkan kondisinya ada D0, D1, D2, D3. Nah, di sini diseleksi dulu melalui S0, S1 sehingga dapatlah satu outputan. Nah, outputannya di sini berupa X. Kemudian multiplexer ini berfungsi itu untuk seleksi data. Data inputannya nih atau data masukannya terdiri dari beberapa sumber. Dia dipilih salah satu dan dilanjutkan ke suatu saluran yang tunggal. Nah, inputan data ini terbagi dari beberapa jalan dengan masing-masing cara, dapat terdiri dari 1 bit ataupun lebih. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan satu fiber optik Jakarta sampai Surabaya dapat digunakan untuk ribuan saluran telepon. Nah, fiber optik itu kan kabel fiber optik itu kabel yang ditanam di bawah tanah untuk menghubungkan antar kota atau antar wilayah. Nah, itu dengan satu kabel itu saja dapat digunakan untuk ribuan saluran telepon atau jaringan internet bisa juga. Kemudian juga yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan router. Jadi satu router itu alat ini untuk memberikan jaringan, menyalurkan jaringan. Nah, bisa digunakan untuk banyak komputer. Contoh simpelnya juga saat kita menghotspotkan jaringan. Jadi satu HP itu bisa menghotspotkan untuk beberapa HP lainnya atau disambungkan ke laptop juga bisa. Nah, itu contoh dari multiplexer ini. Dan kita lanjut decoder. Nah, decoder itu merupakan rangkaian kombinasional juga sama, cuman dia ini merubah data dari ukuran kecil menjadi data dengan beberapa output yang lebih banyak. Oke, kita lihat gambarnya biar lebih jelas maksudnya. Nah, ini dia. Tadi kan merupakan rangkaian konvensional yang merubah data dari ukuran kecil menjadi data dengan beberapa output. Nah, maksudnya kita punya dua inputan, misal X dan Y. Nah, setelah diproses outputnya jadi banyak. Itu dia maksudnya. Jadi sini dua inputan bisa menjadi 4 output. Misal jadi M0, M1, M2, M3 itu contoh keluarannya. Nah, padahal yang diinputkan hanya 2, X dan Y. Contohnya dari decoder ini adalah 7 segment display. Seven segment display pasti anak-anak saja terbayang. Ini adalah contoh gampangnya kalkulator yang sering kita jumpai. Nah, kalkulator itu menggunakan konsep 7 segment display. 7 segment display ini dia punya 7 LED. Apa saja? A, B, C, D, E, F, G. Konsep kita dulu pernah saja katakan di pertemuan-pertemuan awal bahwa kalau 0 itu menyatakan dia mati, 1 itu menyatakan dia hidup. Jadi bahasa komputer itu dia cuma 2, antara 0 dan 1. Nah, pada penjelasan kali ini, kalau misalkan kita mau menghidupkan, nah ini dia, menghidupkan 0, maka yang hidup adalah A, B, C, D, E, F, G-nya mati. Itu terbentuklah 0. Kalau semua LED-nya hidup, maka dia akan menjadi angka 8. Jadi 7 segmen ini hanya bisa mendisplay number dari 0 sampai 9. Bisa Anda lihat, kalau kita cuma mau menghidupkan 1, berarti yang satu yang hidup sebagai 1 adalah B dan C 11. Selebihnya adalah 0000. Oke, terbayang? Oke, ini dia contoh dari itu tadi, penerapan decoder. Nah, silahkan mana saja lengkapi dengan tabel kebenaran. Misal kan tadi
7 segmen ini hanya bisa menginputkan antara 0 sampai 9. Jadi binernya kalau 0 0 0 0 0, kalau 1 berarti 0 0 0 1. Oke, masih ingat konsep membuat ini kan, membuat biner desimal ke biner konversinya. Kalau 2 berarti 0 0 1 0. Lanjutkan sampai 9. Nah, untuk kombinasi segmen LED seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau membentuk huruf 0 berarti yang hidup semuanya kecuali G. Kalau kita cuma mau menghidupkan 1 berarti yang nyala atau yang diberi angka 1 hanya B dan C, selebihnya 0. Lanjutkan angka 2, apa saja yang hidup dari LED tersebut. Oke, udah kan? Silahkan lanjutkan di buku catatannya. Oke, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang register. Itu termasuk juga dari rangkaian tadi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Saya Afiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.